Perkenalkan, nama saya Boy Jotangestu. Saya dari Prodi Robotika, uh, NIM 42180125. Saya di sini akan menjelaskan pemodelan dan analisis sistem mekatronika pada robot exoskeleton lower limb. Sebelumnya saya akan menjelaskan uh, uh, robot exoskeleton lower limb adalah robot yang dibuat untuk membantu proses rehabilitasi manusia. Di sini saya telah membuat saya telah membuat saya telah membuatnya di dalam folder exoskeleton. Dalam folder exoskeleton kita baginya menjadi ada build, default, dan src. Kita langsung src. Ada exo. Sebelumnya dalam folder ini dan beberapa file kami menggunakan exo simulation control atau yang biasa disebut exotol. Di sini jadi kami mempersingkat dari adalah singkatan dari exotol, ada singkatan dari exo simulation control. Selanjutnya kita akan ke Visual Studio Code. Kita akan melihat file-file yang diperlukan dalam melakukan pemodelan analisis sistem mekatronika. Book. Di sini sudah ada file utama, yaitu file exo simulation control atau yang bisa disebut exotol. Di file ini kita bisa lihat di sini ada parameter nama robot kita, itu robot nama exoskeleton. Ini adalah defaultnya Roswiki Sacro. Kemudian kita masukin plugin gazebo, yaitu untuk merunning gazebo-nya. Kemudian kita masukin parameter nama kita harus disamakan di sini ya. Kemudian kita akan masuk ke link name atau base link. Di dalam robot exoskeleton lower limb ini kita di sini mempunyai ada 5 link di setiap link, dan kita mempunyai 4 join. Itu di antara lain itu ada base link, kita punya link base link, ada link paha kiri, ada link betis link kiri, ada base pinggang join kanan, paha link kanan, dan paha betis link kanan. Kita di sini membutuhkan link 6 link. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing link. Masing-masing link dan join. Masing link dan join yang akan saya gerakan. Pertama, di link name base link ini ada link tempat base di mana kita menempatkan suatu utama, di mana base linknya untuk menggerakkan itu di mana. Kayak tempat pertama join bergerak. Di sini ada visual, ada originnya, terus ada mesh file. Di sini adalah kita di package ini, di file ini kita mendeskripsikan file dan folder di tempat dimana kita menyimpan file style yang telah sebelumnya kita ukur melalui aplikasi SolidWorks. Di sini saya menempatkan di folder Excel Simulation Control Description Meshes base pinggang .stl. Saya lihat ada di sini, di sebelah sini ada Excel, lihat kursor saya di meshesnya. Di sini ada file-file yang telah saya ukur, dan telah mendapatkan, itu ada file collisionnya dan file style-nya dan file mass property, file inersianya. Kemudian kita definisikan lagi collision. Collision itu adalah bonding atau kotak untuk biar base-nya terlihat kotak ketika kita membuka airpiece-nya atau membuka mensimulasikannya terlihat kotak. Di sini seperti yang di atas kita memanggil, tapi di sini kita memanggil parameternya, kita memanggilnya dengan memanggil file collision-nya. Di sini seperti file mesh, file name, package, Excel Simulation Control Description, meshes, base pinggang, call. Kemudian kita masuk ke inersia. Inersia adalah mass value, nilai. Di sini kita masukkan nilainya, inersianya, link per linknya.
terus kita masuk ke join. Nah, join ini adalah tempat dimana join mana yang kita nanti akan bergerak. Seperti kayak kita contoh, kita pada robot kami ada ini base pinggang join ini meliputi dari base link, yaitu base dimana base atas, dan paha link itu paha dimana paha link ini yang pahanya bergerak. Di sini kita orientasikan XYZ nya, nya 0, RPY nya. Axis ini kan ada sumbu dimana paha atau ini kita akan berorientasi. Untuk paha di sini kami bikin orientasinya adalah sumbu Y. Terus ada limit lower, ada batas dimana dia akan bergerak dari joinnya. Terus ada effort, itu torsinya, berapa torsi kalau kita menggunakan motor, kita hitung berapa torsi di motor kita. Kalau kita menghitung servo juga torsi, dan inilah kecepatan putarannya. Dan seperti tadi ini adalah file link kiri, file join kedua file link kedua yang akan digerakkan melalui join 1. Nah, di sini kita lihat ada originnya, kita set default, terus ada mesh filenya seperti yang di atas, exhaust machine controlnya, description, meshes, kita panggil parameter nilainya di folder exhaust kelihatan description, meshes, pak kiri, dan STL. Di sini akan saya coba jalankan airfish-nya. Sebelumnya saya akan membuka Terminator dulu biar lebih gampang, biar lebih bisa dibagi-bagi per layar. Oke, selanjutnya saya nonaktifin dulu kondanya. Kemudian kita masuk ke CD folder kita yang tadi saya tunjukkan, CD exoskeleton. Terus kita catkin dulu, dan source default. Kemudian untuk kita menjalankannya, kita tinggal panggil proc launch exotol description, exotol airfish. Salah, saya salah. Saya salah belum memanggilnya. Nah, di sini setelah kita lihat ini adalah file kita. Dan untuk menampilkan collisionnya, dan di sini sudah saya set namanya sumbunya, axisnya. Nah, saya di sini ada collisionnya, kotaknya. Oke. Setelah sudah, kita lanjut lagi ke sini. Selanjutnya kita akan masuk ke link exhaust motion control gazebo. Exhaust motion control gazebo di sini adalah tempat di mana kita akan mendefinisikan gazebo-nya, yaitu ketika kita meran gazebo, gazebo akan melot ini. Kita lihat ada include file, ada kita parameterkan argumen namanya work name dan twin gazebo mpt. Terus kita temukan di mana kita naruh file kita tadi, file mesh, dan kita kayak mensinkronisasi antara airfish dan gazebo-nya melalui dengan ini parameter namanya pin sakro, dan pin kita temukan di mana saya taruh folder folder tadi di folder exhaust simulation control description atau di exotol. Terus kita taruh di mana file RDF saya. Terus setelah ini di sini kita bisa atur berapa jarak atau ketinggian dari robot tersebut antara ground atau lantai dengan robot tersebut. Nah, kebetulan robot saya adalah robot yang tinggi, robot yang
dipakai di bagian pinggang atau agak tinggi. Makanya di sini saya set 1,5, jadi biar tidak, jadi pas di run gazebo-nya tidak ke bawah, tidak perlu ditarik-tarik lagi. Jadi saya set di sini 1,5 ketinggian di atas lantainya. Kemudian kita masuk ke exosimulation control, yaitu ini file untuk mendefinisikan PID atau joint posisi controller kita. Di sini kita bisa men-set berapa torsi, kita bisa men-set berapa PID yang kita butuhkan per joint. Contoh di sini ada P, kita bisa split P, ada proporsionalnya, integral, derivatif. Di sini saya menggunakannya 5 proporsional dan saya mencoba integral dan derivatifnya 0. Di join keduanya juga saya definisikan 3 dan integralnya 0, derivatifnya 0. Kemudian setelah kita definisikan PID atau position control dari dengan file exotl control YAML. Terus di sini di sini ada file tempat kita panggil. Di sini tempat kita memanggil file exotl control YAML exotl control YAML tadi, yaitu file dimana kita telah men-set PID-nya, set PID ya. Nah, kita bisa panggil parameternya tadi, dimana exotl control. Kebetulan saya kan juga menaruh file ini, saya taruh file ini di folder exosimulation control ini di launch, di config. Nah, di file YAML saya taruh di folder exotl control. Kemudian disinilah kita panggil di parameternya. Di sini kontrolnya kita panggil config, terus kita meload controllernya yang akan kita panggil. Di sini node name control spawner, package control manager, output, dan jangan lupa kita harus mensamakan NS atau nama inisial nama exoskeleton ini harus sama dengan nama di sini, nama robot name. Jadi agar tidak salah dalam perandingannya. Nah, di sini kita bisa di sini kalau kita menggunakan join position, di sini kita bisa mengset argumen join, berapa join yang kita butuhkan untuk menggerakkan robot tadi. Di sini saya mendefinisikan 2 join yang untuk bisa digerakkan pada saat merunning gazebo nanti. Ya, ada join posisi, join 2, dan join state controller. Ini kayak definisi namanya untuk bisa melot controllernya. Kemudian join transfer address-nya. Seperti saya bilang, jangan salah untuk nilai set parameter di antara sini dan ini. Nah, kemudian akan coba kita running, terus kita split aja, kita bagi dulu jadi 3. Jadi kita bagi jadi 4 saja. Oke. Di sini akan saya konda deaktivasi dulu. Terus saya akan cat skin max min j4. Maaf Pak, source default setup access. Dan di sini juga konda deaktivasi, cat skin max min j4, source default
terus akan saya coba running exo gas, akan saya coba panggil cross launch exotol gazebo exotol gazebo dot launch. Ini sudah kita panggil ya kan, robotnya sudah di sini kan kita panggil lagi. Kita akan meload parameter package manager tadi, yaitu join controller tadi, biar joinnya bisa digerakkan. Kita meload parameter controller package managernya. Di sini kita set terus launch exotol control exotol control dot launch. Oh, saya kurang spasi sepertinya. Maaf, spasinya saya kurang. Setelah di login, oke, berhasil. Selanjutnya saya akan men-set ROS topiknya. Saya akan di sini akan meROS topik. Ya, seperti tadi kita akan pernah deaktifkan dulu yang ini. Terus setelah kita jangan lupa kita capkin dulu, karena ini salah satu yang utama. Make engine part, kita start lagi, start simple setup, dan terus kita jalanin ROS topiknya. Nah, inilah parameter. Di sini kita bisa manggil parameter join mana yang akan kita gerakan. Contohnya di ROS topik kita manggil join position, join 1 position control. Di sini kita akan coba set data 10. Oke. Terus agar tidak per linknya bergerak, saya di sini mencoba mengatur kinematiknya agar nilainya menjadi false. Jadi agar link yang lain tidak bergerak ketika kita jalanin. Dan saya di sini hanya menggerakkan join satunya berada di sini, yaitu antara pinggang ini dan paha kiri ini. Join ini paha kiri, ini adalah paha kiri, betis kiri, ini base pinggangnya, ini paha kanan, betis kanan. Nah, di sini saya akan menggerakkan ini. Di sini saya akan menggerakkan ini. Oke, di sini saya akan menggerakkan antara ini dan di sini. Oke, akan kita coba running. Kita lihat apakah daerah sini bergerak sesuai yang saya set tadi. Oke, dia bergerak. Dia pinggangnya bergerak dan telah kembali sesuai dan telah kembali seperti semula. Sekian presentasi saya. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf dalam pelaksanaan pemodelan analisis sistem mekatronika ini. Saya minta maaf dalam penginisial nama atau apapun, tapi tidak ada maksud tertentu. Ini adalah terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.